Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai pengenalan sumber daya alam kepada peserta didik. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan dulu anggota kami. Yang pertama dari saya, Aisyah Surohmah, NPM 001. Yang kedua saya anggota yaitu Andi Detiarinanti, NPM 003. Saya Haurul Rifai, NPM 050. Saya Sylvia Tiara Diwanti, NPM 009. Baik, selanjutnya kami akan masuk ke sesi presentasi. Di sini saya akan membahas mengenai sumber daya alam. Sumber daya alam adalah sumber yang berasal dari alam, baik benda hidup atau mati, yang diambil dan kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jenis-jenis sumber daya alam dibedakan menjadi 3, berdasarkan sifatnya, berdasarkan potensi penggunaannya, dan berdasarkan macamnya. Saya akan menjelaskan mengenai sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 3, yaitu sumber daya alam yang dapat dipulihkan, sumber daya alam yang tidak dapat dipulihkan, dan sumber daya alam yang tidak habis. Saya akan menjelaskan mengenai sumber daya alam yang dapat dipulihkan. Sumber daya alam ini dapat pulih kembali dan beregenerasi kembali. Contohnya tanah, hewan, dan tumbuhan. Selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat dipulihkan. Secara fisik akan habis dan tidak dapat pulih kembali. Contohnya batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Berikutnya adalah sumber daya alam yang tidak habis. Sumber daya alam ini sumber daya kekal, yaitu air, udara, dan matahari. Berdasarkan potensi penggunaannya, sumber daya alam dibagi menjadi 3 macam, yaitu sumber daya alam materi, sumber daya alam energi, sumber daya alam ruang. Contoh dari sumber daya alam materi yaitu kayu, besi, kaca, emas, dan lainnya. Contoh sumber daya alam berupa energi yaitu sinar matahari, minyak bumi, gas bumi, pemanfaatan air terjun, kincir air, dan lainnya. Selanjutnya sumber daya alam ruang. Contohnya daratan, lautan, gurun, hutan, dan lainnya. Berdasarkan macamnya, sumber daya alam dibedakan menjadi 2, yaitu sumber daya alam non-hayati dan hayati. Contoh dari sumber daya alam non-hayati yaitu batu, tanah, air, dan sebagainya. Yang kedua adalah sumber daya alam hayati. Contohnya hewan, tumbuhan, dan manusia. Selanjutnya materi berikutnya akan dibahas oleh Aisyah. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya Aisyah di sini akan mempresentasikan mengenai materi pertanian. Baik, yang pertama yaitu pengertian dari pertanian. Secara umum, pengertian dari pertanian adalah suatu kegiatan manusia yang di dalamnya termasuk yaitu bercocok tanam, peternakan, perikanan, dan juga kehutanan. Pengertian pertanian dalam arti sempit hanya mencakup pertanian sebagai budidaya penghasil tanaman pangan saja. Padahal kalau kita tinjau lebih jauh lagi, kegiatan pertanian dapat menghasilkan tanaman maupun hewan ternak demi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Sedangkan pengertian pertanian yang dalam arti luas atau cakupan luas tidak hanya mencakup pembudidayaan tanaman saja.
melainkan membudidayakan serta mengelola di bidang peternakan, seperti merawat dan membudidayakan hewan ternak yang bermanfaat bagi pemenuhan kehidupan atau kebutuhan masyarakat, seperti ayam, bebek, dan angsa, serta pemanfaatan hewan yang dapat membantu tugas para petani. Kegiatan ini merupakan suatu cakupan dalam bidang pertanian. Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian penduduknya tinggal di pedesaan dan bermata pencaharian sebagai petani. Masyarakat Indonesia umumnya mengkonsumsi produk pertanian sebagai makanan pokok, sehingga pertanian di Indonesia harus meningkatkan produksinya semaksimal mungkin ke arah swasembada pangan. Contoh kegiatan pertanian adalah budidaya tanaman atau bercocok tanam dan pembesaran hewan ternak, termasuk juga pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim. Selanjutnya yaitu manfaat dari pertanian. 1. Mendukung kedaulatan pangan pertanian, sumber utama pangan dalam suatu negara. Jika pertanian dalam sebuah negara tidak mampu memenuhi kebutuhan warganya, maka negara tersebut akan mengimpor bahan pangan dari negara lain. Yang kedua, mengurangi pengangguran. Pertanian juga bermanfaat mengurangi pengangguran. Saat ini, memang para pemuda di desa enggan untuk mengelola ladang atau kebun milik mereka sendiri, dan mereka memilih untuk menjadi pekerja yang diupah. Namun, pada dasarnya, jika mereka mau dan mampu mengelola pertanian sendiri, maka pengangguran justru akan berkurang. 3. Menjaga lingkungan. Manfaat pertanian lainnya adalah dapat terjaganya kualitas lingkungan, karena terdapat rantai makanan yang selalu membuat ekologi dalam keadaan menjadi seimbang. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis pertanian. 1. Pertanian modern. Pertanian modern merupakan budidaya dalam pertanian yang menggunakan peralatan canggih atau modern untuk memudahkan proses produksi dan meningkatkan hasil pertanian dalam kurun waktu yang efektif dan efisien. Dunia pertanian modern merupakan dunia mitos keberhasilan modernitas, di mana keberhasilan diukur dari besaran hasil panen yang diproduksi, sehingga semakin banyak hasil yang diperoleh, maka sistem tersebut semakin dianggap maju dan berhasil. Beberapa manfaat pertanian modern adalah untuk meningkatkan nilai ekspor, memutakhirkan metode yang sudah ada, dan berkembangnya sistem agribisnis yang menguntungkan, dan lainnya. 2. Pertanian organik. Pertanian organik adalah suatu rangkaian dalam sistem produksi pertanaman yang berdasarkan daur ulang hara secara hayati, terutama mempergunakan strategi pemindahan hara secara cepat dari sisa tanaman. Low kompos menjadi biomasa tanah yang selanjutnya akan mengalami proses mineralisasi dan berakhir menjadi hara dalam tanah. Dengan kata lain, dalam pertanian organik menjadi daur ulang unsur hara melalui satu atau lebih tahapan bentuk senyawa organik sebelum diserap tanaman. Adapun tujuan dari pertanian organik adalah 1. Menghasilkan pangan berkualitas lebih sehat dan bebas bahan kimia. Yang kedua, melestarikan lingkungan. Karena landasan pertanian organik adalah ekologi dan pelestarian lingkungan. Yang ketiga atau terakhir, meningkatkan pendapatan petani. Karena biasanya produk organik itu harganya lebih tinggi atau mahal. Apalagi masyarakat modern pun kini banyak yang menyadari betapa pentingnya menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan atau produk organik. Yang selanjutnya yaitu peranan pertanian bagi Indonesia. 1. Sebagai penghasil bahan pangan, yaitu menyediakan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia. 2. Sumber tenaga kerja bagi sektor ekonomi. Sebagai contoh, pada saat musim tanam padi, di negara kita masih melakukan penanaman secara tradisional, yaitu dengan cara bergotong royong dalam menanam bibit padi di sawah. 3. Salah satu sumber devisa negara. Sebagai contoh, kegiatan ekspor produk-produk hasil pertanian ke luar negeri. Hal ini tentunya dapat meningkatkan devisa negara. 4. Atau yang terakhir, peningkatan bahan baku untuk produk industri. Banyaknya permintaan bahan baku produksi untuk membuat suatu produk berupa kebutuhan sehari-hari, produk makanan, dan lainnya. Hal ini tentunya sangat membantu dalam mensejahterakan para pelaku usaha di bidang pertanian. Baik, demikian materi mengenai pertanian. Untuk selanjutnya, materi perikanan akan dijelaskan oleh Andini. Ini saya akan menjelaskan materi tentang sumber daya alam perikanan. Perikanan merupakan semua aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, hingga pemasaran yang dikerjakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
Pembudidayaan ikan merupakan aktivitas untuk memelihara, membesarkan, dan mengembangbiakan ikan serta memanen, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan mengawetkannya. Ada beberapa kelompok perikanan berdasarkan sifatnya menurut Laget, antara lain yaitu 1. Ada perikanan berdasarkan jenis lingkungannya, contohnya perikanan air tawar, laut, danau, sungai, dan bendungan. 2. Ada perikanan berdasarkan metode pemanenan, yaitu contohnya ada perikanan trowel, deep net, burst seine, dan lain-lain. 3. Ada perikanan berdasarkan jenis akses yang diizinkan, contohnya ada perikanan akses terbuka, perikanan akses terbuka dengan regulasi, dan perikanan dengan akses terbatas. 4. Ada perikanan berdasarkan concern organisme, contohnya ada perikanan salmon, udang, kepiting, dan tuna. 5. Ada perikanan berdasarkan tujuan penangkapan, contohnya ada perikanan komersial, subsisten, ada juga perikanan rekreasi. 6. Ada perikanan berdasarkan derajat kealaman dari hewan target, yaitu total dari alam, semi budidaya, atau total budidaya. Sumber daya alam perikanan di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai wilayah perairan yang sangat luas, yang terdiri dari 17.508 pulau dengan panjang garis pantai 81.290 km. Luas wilayah laut Indonesia sekitar 5.176.600 km persegi. Dengan ini, berarti luas wilayah laut Indonesia lebih dari 2,5 kali luas daratannya. Wilayah perairan Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu wilayah laut zona teritorial, zona landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif sesuai dengan hukum laut internasional yang telah disepakati oleh PBB pada tahun 1982. Indonesia juga memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah ruah karena memiliki hampir 60% wilayah Indonesia merupakan perairan laut. Berbagai upaya dan cara telah dilakukan oleh negara dan masyarakat untuk memanfaatkannya, yaitu salah satunya melalui pemanfaatan bidang perikanan, khususnya pembudidayaan ikan. Di Indonesia ada beberapa cara dalam memanfaatkan sumber daya alam perikanan, yaitu 1. Ada perikanan tangkap, ada perikanan budidaya, ada teknologi atau industri perikanan. Adapun hal tersebut demi menghasilkan produksi perikanan yang akan bertujuan untuk atau berguna untuk memenuhi nutrisi pangan, menambah sumber pendapatan, untuk memenuhi pasokan bahan-bahan industri, maupun sumber devisa bagi negara, serta sebagai rekreasi atau hiburan. Manfaat perikanan bagi perekonomian Indonesia. 1. Untuk memenuhi atau mencukupi pangan dan gizi masyarakat. Ikan adalah lauk sumber protein hewani yang baik untuk perkembangan tubuh. Ikan juga mengandung omega 3 yang baik untuk perkembangan otak. Jadi, ikan sangat penting untuk pemenuhan gizi bagi generasi penerus bangsa yang sehat dan pintar. 2. Manfaat ikan untuk memberikan sumber penghasilan bagi masyarakat, khususnya bagi yang tinggal di daerah perairan. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir atau perairan kebanyakan menggantungkan hidupnya pada hasil menangkap ikan. Mereka menangkap ikan lalu menjualnya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. 3. Untuk meningkatkan derajat ekonomi rakyat. Masyarakat memperoleh penghasilan dari penjualan ikan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi. Jika penjualan tersebut memberi hasil yang besar, maka akan terjadi lonjakan pemenuhan kebutuhan dari pemenuhan kebutuhan primer menjadi kebutuhan sekunder, bahkan tersier. Hal ini dikarenakan derajat ekonomi yang meningkat. 4. Untuk membantu kemajuan ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi rakyat yang baik secara otomatis mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional yang baik pula. 5. Untuk membantu pemenuhan pangan dunia sebagai pemasok atau ekspor perikanan, seperti halnya masyarakat Indonesia, penduduk dunia pun membutuhkan ikan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizinya. Apabila jika dalam negerinya tidak tercukupi, tentu mereka akan mengimpor dari negara lain. Dan disinilah kesempatan untuk Indonesia memasok atau mengekspor ikan-ikan kepada negara-negara yang membutuhkan. 6. Untuk menaikkan devisa negara. Hasil dari ekspor perikanan secara otomatis tentu akan meningkatkan devisa bagi negara. Jenis-jenis dan pusat perikanan di Indonesia. 1. Saya akan membahas tentang jenis-jenis perikanan di Indonesia. 1. Ada perikanan darat. Usaha pembudidayaan atau penangkapan ikan yang dilakukan di daratan disebut dengan perikanan darat.
Pembudidayaan perikanan darat biasanya dilakukan di tambak, keramba, kolam, empang, dan lainnya. Perikanan darat dibedakan menjadi dua, yaitu ada perikanan air payau. Perikanan air payau dilakukan di tepi pantai yang datar dalam bentuk tambak atau empang. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah udang dan bandeng. Dua, ada perikanan air tawar. Perikanan air tawar dilakukan di sawah, kolam, danau, sungai, dan keramba. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah ikan mas, nila, lele, gurami, dan lainnya. Dua, yaitu perikanan laut. Perikanan laut adalah usaha pembudidayaan atau penangkapan hewan laut. Penangkapan hewan laut ini biasanya dilakukan oleh penduduk yang tinggal di daerah pesisir yang bekerja sebagai nelayan. Secara tradisional, para nelayan biasanya menggunakan perahu-perahu kecil untuk melakukan penangkapan. Untuk penangkapan besar-besaran, biasanya menggunakan perahu motor yang besar. Jenis peralatan yang digunakan untuk menangkap ikan pun beragam, misalnya pancing, jala, jaring, sero, dan lainnya. Jenis ikan yang dihasilkan antara lain ada tongkol, cucut, tuna, dan lain-lain. Selanjutnya, yaitu ada pusat perikanan laut di Indonesia. Ada beberapa pusat perikanan laut di Indonesia, yaitu 1. Bagan Siapi-api ada di Riau, 2. Cilacap dan Tegal ada di Jawa Tengah, 3. Muncar ada di Banyuwangi, Jawa Timur, dan 4. Air Tembaga di Sulawesi Utara. Perkenalkan, nama saya Sylvia Tiara Diwanti, nomor NPM 21186206009. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertambangan. Pengertian pertambangan. Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, dan di bawah permukaan air. Jenis-jenis pertambangan di Indonesia. 1. Tambang minyak bumi. Di Indonesia, tambang minyak bumi terdapat di seluruh wilayah Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua. 2. Tambang batu bara. Di Indonesia, tambang batu bara terdapat di beberapa wilayah Indonesia dari sisi timur sampai barat. 3. Tambang timah. Di Indonesia, tambang timah terdapat di Bengkulu dan beberapa wilayah lainnya. 4. Tambang emas. Di Indonesia, tambang emas terdapat di Timika, Padang, Bogor, dan Lampung. Dan pertambangan juga mempunyai dampak positif dan negatif. Contoh dampak positifnya yaitu 1. Menciptakan lapangan pekerjaan. 2. Hasil produksi tambang dapat digunakan untuk memenuhi permintaan pasar domestik dan pasar internasional. 3. Industri pertambangan juga dapat menarik investasi asing untuk menanamkan modal di Indonesia. Contoh dampak negatifnya yaitu 1. Wilayah yang menjadi area pertambangan akan terkikis sehingga menyebabkan erosi. 2. Limbah hasil pengolahan tambang juga dapat mencemari lingkungan. 3. Kegiatan industri tambang yang menggunakan bahan bakar fosil akan menghasilkan CO2 yang dapat menimbulkan efek rumah kaca dan pemanasan global. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Jika ingin memberikan opini, kritik, saran, maupun pertanyaan, silakan sampaikan saat sesi tanya jawab. Sekian, terima kasih.